something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngobrolin koneksi selanjutnya ya. Kira-kira apakah dia akan menghubungi kamu kembali atau tidak? Dan kalau misalnya menghubungi kamu kembali, kira-kira kapan dan apa yang akan dikatakannya? Oke, ini sifatnya adalah general reading ya sayang, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart ya sayangku. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doain khusus buat kamu. Ini doanya beneran ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini tubuhnya sedang sakit, segera selaras dan harmoni kembali. Buat kamu yang sedang terlilit hutang, yang sedang mengalami kesulitan finansial, kepada kamu diberikan rasa syukur, diberikan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya sebagai saluran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masalah keuanganmu cepat selesai. Buat kamu yang sedang terluka karena cinta, sembuh ya sayang. It's okay, gak apa-apa. Cahaya ilahi masuk ke dalam relung hatimu, menyembuhkan setiap lukamu, dan kepada kamu dijadikan pusaran cinta untuk menarik pribadi-pribadi yang baik dalam hidupmu. Dan buat yang sedang menantikan momongan, berserah kepada Tuhan karena momongan adalah hak prerogatif ilahi. Bahagia, tenang sambil tetap berusaha. Oke, diterima semua doa baiknya ya. Oke, dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, Bunda mau lihat ya. Apakah akan ada koneksi selanjutnya? Balik. Oke, ada the sun reverse. Oke. Ada Three of Swords, ada yang patah hati di sini. Ada Five of... Oh. Oke. Hirupan. Ada King of Pentacles. Wah, ini kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Oke. Oke, ini buat kamu-kamu yang dealing dengan Aries, Sagittarius, Leo. Kemudian di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius, dan di sini juga ada Taurus, Virgo, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, jadi buat kamu-kamu yang dealing dengan 9 zodiak ini dan kondisinya seperti apa, ini saya lihat parah banget ya. Kenapa parah? Karena ini adalah ini the sun dalam kondisi reverse, artinya ada sebuah kesuraman ya. Ini adalah sebuah kejadian yang suram, yang benar-benar suram itu tentu saja menyedihkan ya. Dan kamu di sini begitu patah hati, terluka, tapi dia hanya melihat saja. Dia sebetulnya tahu kamu sedang terluka. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya melihat saja, tapi, sebetulnya di sini dia ada merasa kasihan ya sebenarnya. Iya, sebenarnya dia merasa kasihan kok, dia menyadari perbuatannya, dia merasa kasihan sebenarnya. Dan yang lebih parah adalah beberapa dari kamu bahkan sudah memiliki anak ya. Sudah memiliki anak dan kemudian, dia pergi begitu saja tanpa berpikir tentang anaknya ya. Pasangan sih masih oke lah, tapi kok sampai meninggalkan anak itu, aduh ya, anaknya kasihan. Dan bahkan beberapa dari kamu itu ditinggal dalam kondisi yang finansial seadanya. Artinya kamu sampai kebingungan dan kelimpungan, aku tuh mesti gimana gitu secara finansial ya. Karena di sini ada sebetulnya kalian kemarin waktu bersama-sama mungkin secara finansial berkecukupan, tapi saat ini kamu benar-benar dibikin kelimpungan karena dia pergi begitu saja tanpa mikir gitu ya, tentang keberlangsungan hidupmu dan anak kamu. Beberapa yang sudah punya anak, kalau misalnya memang belum, ini memang misalnya belum menikah ya berarti ya memang
Iya, seperti itu, kamu ditinggal hancur berkeping-keping tanpa ada harapan di depan gitu, bingung mau ngapain ya. Eh, tapi memang di sini saya lihat beberapa dari kamu tuh memiliki satu kekuatan ya, kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk bangun, tapi hanya saja di sini saya lihat motifnya kekuatan untuk bangun atau kekuatan untuk bangkitnya karena dendam. Karena marah, dendam itu ibaratnya, "Oh lihat aja, kamu nanti pasti kena karmanya. Lihat aja, kamu pasti besoknya menyembah aku. Lihat aja, besok tuh aku lebih kaya, lebih tajir, lebih bahagia, lebih apa macam-macam bla 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 dari kamu ya." Jadi kekuatan ini bangkit lebih karena, dendam sih. Ya, it's okay sayang, nggak apa-apa ya sayang ya, it's okay. Kita akan lihat ya, untuk pertemuan selanjutnya ini, memang kondisi dia yang memang akan terkoneksi kembali ya. Saya akan lihat apakah dia akan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun untuk menentukan timeline-nya ya, karena timeline-nya beda. Jangka panjang, waktu singkat sama waktu, lama itu berbeda, oke. Apakah si dia yang dimaksudkan oleh teman-teman di sini akan kembali berkomunikasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, oke? Oh, oh, geraknya berlawanan jarum jam. Nggak biasanya. Aduh, kok pelan banget ya? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oh, pelan banget. Oke, gerakannya ke kiri dan ke kanan. Artinya tidak ya, kalau maju mundur itu iya, kalau ke kiri dan ke kanan artinya tidak. Berarti ini dia akan terkoneksi kembali dengan kamu, tapi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Berarti ini jangka panjang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa sayang. Memang mungkin dia butuh waktu untuk ini ya, butuh waktu untuk kepentok-pentok dulu. Dia butuh waktu untuk mencerna terlebih dahulu ya, belajar tentang kehidupan terlebih dahulu. Memang biasanya kalau kayak gini sih lama ya, tidak dalam waktu singkat, oke. Kita akan lihat kira-kira kapankah akan terjadi koneksi kembali, entah itu berupa dia menelpon, WhatsApp, atau bahkan dia datang atau tidak sengaja ketemu ya. Tapi intinya sih koneksi kembali, terkoneksi kembali ya. Oke, tunggu belum. Bunda tuh heran, di sini ada kartu yang tulisannya tuh ketika kamu siap dan itu selalu lompat-lompat sendiri, hampir selalu lompat-lompat sendiri. Artinya apa? Sebetulnya kita tidak boleh terlalu merecoki kapan-kapan ya, karena itu hak prerogatif Tuhan ya. Oke, kira-kira kapan koneksi selanjutnya kita akan lihat di sini. Masih lama sayangnya, 2025 kemungkinan. 2025 ini kurang lebih sekitar 3 tahun lagi. It's okay sih, kira-kira kamu akan nungguin dia atau enggak, ini benar-benar terserah kepada kamu ya. Dan apakah yang akan dikatakannya pada saat kalian terkoneksi kembali? Apa yang akan dia bicarakan dan apa yang akan dia katakan kepada kamu? Pada akhirnya dia akan menghargai cintamu ya. Pada akhirnya dia akan menghargai dan mengerti bahwa cintamulah yang terbaik di dalam kehidupannya. Nah lo syukurin.
Dan dia berkata kepada kamu, "Kamu jangan capek ya menghadapiku." Dia menyadari kekeliruannya, dia menyadari sikap atau sifat bawaannya sendiri, dan dia ngomong, "Jangan capek ya menghadapi aku." Lah enak aja. Emangnya kita nggak capek menghadapi dia gitu ya? Walau pedih di hati, namun dia bertahan ya. Ada satu kepedihan di dalam hatinya, namun dia memilih untuk ya dia mau gitu bertahan dengan kamu. Sekalipun sebetulnya ada kepedihan dan ini pasti ada sebuah luka batin di dalam dirinya sendiri. Ya, setiap orang punya luka batin, termasuk dia ya. Dia pun juga memiliki luka batin tersendiri. Aku hanya membutuhkanmu saat merasa sepi. Ya, ini adalah sebuah pengakuan ya, sebuah pengakuan yang dia katakan bahwa kemarin-kemarin tuh aku tuh cuma butuh kamu kalau misalnya pas aku kesepian, itu yang dikatakannya. Dan apa ya, ketika terpisah dengan kamu itu dia merasakan kepedihan hati, namun dia bertahan dengan kondisi itu. Dia mencoba mencari sosok-sosok lain, sosok yang mungkin lebih baik dari kamu, yang lebih mencintai kamu. Mungkin dia dapat gitu ya sosok itu. Tapi ternyata pertama-pertama memang happy, tapi lama-lama dia merasakan kok kayak begini dan dia merasakan kekecewaan yang pada akhirnya, dia pada pada sampai pada satu kesimpulan bahwa orang yang paling mencintai dirinya dan paling menerima dia apa adanya adalah kamu. Itu yang dia rasakan. Dan dia berkata, "Aku sayang kamu." Ini pada saat dia kembali dia akan berkata, "Aku sayang kamu." Ya, ternyata dia memang masih sayang kamu dan ya itu setelah gedebukan dan kemudian dia menyadari bahwa dia bersalah. Dia katakan, "Aku masih sayang kepada kamu." Ada. "Emang kemarin kemana Pak?" Gitu, "Kemana Bu? Kemarin nggak sayang?" Gitu. Kita akan lihat lagi, Bunda akan buka 2 kartu lagi. Hmm. Namun pada saat kembali, mungkin saja ya di tahun 2005 ini mungkin kamu sudah memiliki seseorang yang lain. Kamu mungkin sudah bersama dengan yang lain dan dia berkata, "Oh ya udah, kamu udah punya ya? Ya nggak apa-apa deh kalau gitu. Mungkin kamu memang bukan jodohku tapi kamu selalu di hatiku." Itu yang dia katakan. Mungkin saja sepertinya begitu, sepertinya kamu sudah bertemu dan kamu sudah memiliki seseorang yang lain pada saat dia kembali, ya. Dan pada akhirnya dia membunuh perasaannya sendiri, "Udah deh aku nggak usah ngarep-ngarep kamu." Nah kan, kemarin waktu dikasih kesempatan ya, dia membuang-buang begitu saja. Namun setelah 3 tahun kemudian, ya setelah mungkin gedebukan gitu ya, merasakan lika-liku kehidupan dan dia merasa terluka, pada saat dia tidak punya cinta, dia kembali menghubungi kamu lalu bla 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 dengan segala rayuannya dia berkata bahwa dia masih sayang. Mmm, Dia memberikan satu pengakuan, "Kemarin tuh aku begini begini begini," tapi ternyata pada saat dia kembali kepada kamu, kamu sudah memiliki seseorang yang lain dan akhirnya dia harus menelan ludah, harus, berhenti berharap, membunuh harapannya sendiri. Ya, sudah terlambat Mas Bro, sudah terlambat Mbak Sis gitu ya. Kemarin kemana aja, 3 tahun, waktu yang begitu lama, ya. Dan pada akhirnya kamu sudah bersama dengan seseorang and then kamu ya gimana lagi, kamu sudah bersama dengan seseorang kan kamu nggak mungkin melukai ya. Oke, well ini adalah koneksi selanjutnya dan ternyata seperti inilah kejadiannya dan ya sudah gitu ya, dia kembali dengan sebuah penyesalan tentu saja. Ketika kamu sudah menemukan seseorang yang lebih baik ya. Oke, dan ini readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak atau sio berikut ini ada zodiak Libra. Kok Libra sih? Sorry, Gemini. Bunda nih kadang-kadang ngelindur gitu loh. Kayak gini dibilang Libra. Ada Virgo, ada Capricorn, ada Pisces, ada Sio Ayam tahun kelahiran 81, 93, dan 2005. Ada Libra, oke, Libra keluar juga.
Ada Sio Kelinci, tahun kelahiran 758799. Ada Sagittarius. Lalu di sini ada Sio Anjing. Wuk, wuk. Kaget nggak sih? Sio Anjing tuh tahun kelahiran 70, 82, dan 94 ya. Lalu ada di sini ada Sio Monyet. Sio Monyet tahun kelahiran 80, 92, dan 2004. Oke. Ini buat kamu yang berzodiak ini dan Sio ini ya, atau Sio ini. Bisa salah satunya Sio saja atau zodiak aja. Dan readingan ini resonate buat kamu. Bunda akan tarik untuk inisialnya. Ada U Ultra. Ada M Mama. Ada A Alpha. Ada C Cicak. Ada R Romeo. Ada D Delta. Ada N Nona. Ada B Bravo. Ada K Kilo. Ada A Alpha. A keluar 2 kali berarti cukup kuat energinya. Ada T Tetra. Kalau kuat tuh gimana sih Bunda? Berarti yang nonton banyak juga yang inisialnya A. Ada P Papa. Dan inisial terakhir ada G Gajah. Oke, kurang lebih ini buat kamu ya. So Bunda mau tarik satu nasihat dari semesta buat kamu. Apakah nasihat semesta buat kamu yang sedang berada dalam situasi seperti ini dan ini untuk ini? Ya, fokus. Oke. Jadi gini, ini buat kamu yang mungkin saat ini masih terluka ya, masih terluka. Fokus pada pada kecacatan atau pada kekurangan kamu itu adalah sebuah bentuk dari emotional abuse, penyiksaan emosional terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi kamu tidak perlu fokus pada kekurangan, misalnya kekurangan karena gini, biasanya orang tuh kalau ditinggalin itu selalu merasa bersalah dan selalu ngomong, "Aku tuh emangnya kurang apa? Aku tuh salah apa?" Selalu ngomong seperti, "Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang ganteng? Apakah aku kurang kaya? Apakah aku kurang baik?" Selalu seperti itu. Nah, ketika kamu fokus pada kelemahan atau pada kekurangan kamu, itu adalah seperti kamu melakukan penyiksaan emosi terhadap diri kamu sendiri. So, stop it. Hentikan. Tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa diri kurang, tidak perlu merasa inferior, "Aduh aku begini, dia pasti memilih yang lebih bla bla bla." It's okay, kamu berharga sayang ya. Bangun kepercayaan bahwa kamu itu berharga. Perpisahan dengan dia meninggalkan kamu ya memang udah nggak cocok gitu aja, nggak sevibrasi gitu aja, ya memang nggak jodoh gitu aja. So, bukan karena kamu bersalah atau kamu melakukan atau kamu mengalami satu kekurangan apapun, tidak perlu ya. You are perfect, kamu sudah sempurna ya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Kamu berharga. Oke sayangku, well kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya readingan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar yang Bambang ya. Jangan-jangan ada yang namanya Bambang beneran. Dan buat kamu yang gak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube. Di YouTube sayang Bunda live ya, makanya nyalakan loncengnya, lalu sebelah kanan diklik tombol all atau semua. Supaya kalau Bunda live di YouTube ya, kamu langsung dapat notif dan langsung aja ditulis pertanyaannya, karena Bunda bacanya cepet-cepetan. Yang paling atas Bunda langsung bacakan. Kurang lebih begitu kesayangan. Well, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu, wahai jiwa yang indah. Tidak apa-apa terluka, karena terluka adalah sebuah celah untuk cahaya masuk ke dalam batinmu. Terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.